Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu kita mendengar tentang sebuah informasi yang menyatakan bahwa OJK telah mengeluarkan sebuah aturan di mana aturan itu akan mengautomatiskan atau membuat utang kalian otomatis lunas. Nah, benar nggak sih hal seperti ini? Apakah hal seperti ini benar-benar aturan resmi dari OJK atau hal seperti ini merupakan hoaks belaka yang dimana tujuannya adalah untuk menarik perhatian para penonton yang gagal bayar di pinjaman online? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Nah, sebenarnya ini merupakan sebuah aturan di mana sebenarnya bukan aturan ya, tapi sebuah pernyataan di mana ya yang mengeluarkan OJK. Tentunya ini wajib untuk kita percayai. Nah, ini penting banget buat teman-teman. Kenapa? Karena ini merupakan FAQ ya. Jadi ini merupakan frequency asked question di mana banyak pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan sudah dijawab resmi oleh OJK. Dibikinkan sebuah dokumen seperti ini. Nah, dokumen ini resmi dari website OJK. Di mana di poin nomor 20, teman-teman akan melihat seperti ini ya. Apa yang harus saya lakukan apabila pinjaman macet? Nah, informasi seperti ini sudah banyak beredar, di mana ini yang digunakan sebagai wacana atau lampiran yang ingin memberitahuan kepada kalian bahwa kalau kalian utang di pinjaman online, maka akan otomatis lunas dalam waktu tertentu. Jadi, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dianggap bukan tanggung jawab kalian lagi. Ya mungkin seumpama kalian meminjam di pinjaman online ya, terus kemudian pinjaman online itu merupakan peer-to-peer lending atau fintech lending, di mana sebenarnya modal atau uang investasinya itu, uang yang kalian pinjam itu adalah uang orang lain ya, yang kemudian dimasukkan ke sebuah aplikasi pinjol, yang mana sama pinjol itu dipinjamkan kepada kalian. Nah, di sini ada beberapa informasi penting ya, yuk kita akan baca bareng. Pemberi pinjaman melakukan klarifikasi dengan penyelenggara fintech lending terkait kasus pinjaman yang telah diberikan. Memahami syarat dan ketentuan pengguna serta perjanjian pinjaman yang telah disepakati, pemberi pinjaman juga harus memahami bahwa resiko gagal bayar maupun keterlambatan yang bukan disebabkan oleh kegagalan sistem penyelenggara fintech lending sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemberi pinjaman, ya. Statement inilah yang digunakan orang-orang untuk meyakini bahwa hutang kita akan otomatis lunas. Maksudnya bagaimana? Otomatis lunas adalah seperti ini. Jadi karena di sini ada statement bukan tanggung jawab dari peminjam, yaitu artinya teman-teman yang gagal bayar, dan malah menjadi tanggung jawab orang yang memberi pinjaman, yaitu ya mungkin para investor ya, di mana ini akan diperkuat dan dimana ini semacam kayak digeneralisir. Jadi orang-orang itu terkesan wah yang peminjam, orang yang ngutang, orang yang galbay akan lepas tanggung jawab, karena ya dia tidak tanggung jawab karena si pemberi pinjaman sudah diberikan informasi di awal bahwa ada resiko loh, bahwa akan ada kredit macet. Sedangkan dari sisi penerima pinjaman atau teman-teman yang galbay melakukan klarifikasi dengan penyelenggara fintech lending mengenai alasan keterlambatan pembayaran dan pemberian komitmen atau kepastian jangka waktu pembayaran kepada penyelenggara fintech lending. Memahami bahwa mekanisme tersebut dapat dilakukan apabila tidak menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati pada awal pemberian pinjaman. Nah, ini merupakan hal yang banyak dibicarakan orang, di mana semuanya menyatakan atau mungkin menganggap aturan ini menjadi sebuah aturan yang membuat teman-teman itu bisa gagal bayar, atau dengan kata lain utang pinjol kalian bisa otomatis lunas. Kalau menurut pendapat saya pribadi, ini merupakan aturan untuk fintech lending atau peer-to-peer lending ya, di mana ini aturan ini sebenarnya adalah khusus untuk orang atau aplikasi pinjaman online yang memang itu adalah P2P lending ya. Jadi ada pemberi pinjaman, ada pihak pinjolnya, aplikasinya pihak ketiga, lalu ada yang peminjam, yaitu teman-teman yang gagal bayar. Jadi di sini dinyatakan bahwa ya wajar-wajar aja kalau memang ada kredit macet, kalau memang ada pinjaman macet, wajar-wajar aja. Jadi itu merupakan resiko dari si pemberi pinjaman. Nah, itu dipahami. Jadi kalau memang bukan karena aplikasinya ya, bukan karena aplikasi pinjolnya, misal contoh aku laku ini peer-to-peer lending ya, ini contoh aja biar kalian familiar. Padahal kan aku laku bukan ya teman-teman ya. Jadi kalau aku laku ini ada investor di aku laku ya, peer-to-peer lending, terus kemudian kalian minjam. Nah, kalian tidak bisa balikin uangnya. Nah, gimana nih nasib dari si pemberi pinjaman? Apakah diganti uangnya oleh aku laku? Jawabannya enggak, karena di sini disebutkan jika memang tidak ada kegagalan sistem penyelenggara fintech lending, berarti ya pemberi pinjaman artinya orang yang invest duitnya di P2P lending yang
duitnya kalian pinjam itu, ya itulah mereka yang bertanggung jawab, yaitu akun-akunnya tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan uang kalian. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya dianggap otomatis lunas, jawabannya mungkin kurang tepat. Tapi kalau balik lagi, apakah ini ada resiko yang berat bagi peminjam? Jawabannya enggak. Masing-masing punya resiko ya. Aplikasi punya resiko jika tidak melakukan prosedur dengan baik dan benar. Lalu kemudian pihak pemberi pinjaman juga beresiko. Kalau melakukan investasi di P2P lending, ya resikonya pasti kredit macet. Kalau dia sudah bisa dan siap untuk mengambil resiko tersebut, berarti ya dia memang sudah prepare ya sebelumnya. Sebenarnya yang dirugikan siapa sih jika teman-teman gagal bayar? Sebenarnya yang dirugikan ya semua pihak ya. Pertama, teman-teman yang galbay dirugikan karena ya memang karena ada musibah, tidak bisa bayar, akan selalu diteror, terus kemudian akan selalu mendapatkan tekanan, mendapatkan bunga yang tinggi. Nah, si pihak pemberi pinjaman juga dirugikan karena uangnya atau investasinya jadi sia-sia. Nah, sekarang tinggal pihak aplikasinya. Aplikasinya apakah dirugikan apa tidak? Jawaban sih kayaknya enggak ya. Nah, kita akan lihat dan bahas di pembahasan selanjutnya aja. Jadi ini adalah pembahasan di mana ketika banyak orang yang menganggap aturan ini menjadi sebuah aturan yang membuat OJK itu katanya bisa menggratiskan, bisa mengautolunaskan pinjaman online kalian. Ya, mungkin bahasa kasarnya memang menggratiskan atau mengautolunaskan. Tapi ya ini hanya menunjukkan bahwa sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab jika terjadinya gagal bayar di sistem peer-to-peer lending. Ya, yang bertanggung jawab ya tetap si pemberi pinjaman karena ya dia berinvestasi sudah mengetahui apa resikonya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.